Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Transfer Gonzalo Ramos ke AC Milan ternyata berpotensi mencapai nominal 74 juta euro menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara di saluran YouTube miliknya dengan mengungkapkan beberapa detail terkait kedatangan Ramos ke San Siro. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Saya tidak mengatakan Ramos adalah salah satu dari 3 striker terbaik di dunia, tetapi dalam hal pemain yang tersedia di pasar, Anda dapat melihat sendiri bahwa jumlahnya sangat sedikit. Lalu ada masalah keuangan, dan di sini saya akan menjelaskan bahwa semua penilaian karena kesepakatan antara Milan dan Paris Saint-Germain adalah sebuah rekor. Ini adalah kesepakatan sensasional dalam hal angka karena Milan membuat perlawanan yang benar-benar kuat. Investasi yang sangat penting karena Gary Cardinale ingin menyenangkan pelatih barunya, Ruben Amorim, ungkapnya. Kemudian melalui media sosialnya, Romano melanjutkan tentang penjelasan terkait transfer Ramos yang menjelaskan detailnya. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Biaya transfer untuk Gonzalo Ramos ke AC Milan adalah 74 juta euro tetap ditambah add-ons ke Paris Saint-Germain. Pemain telah mengatakan ya dengan sangat antusias. Dia sudah berbicara dengan Ruben Amorim, jadi Ruben Amorim sangat terlibat karena dia menunjukkan bahwa Gonzalo Ramos adalah prioritas. Saya akan memberitahu Anda satu kisah. Ruben Amorim sudah meminta Manchester United untuk datang ke Ramos setahun yang lalu, tetapi PSG memblokir kesepakatan itu. United kemudian memilih Sesko, tetapi Ramos adalah pemain yang sudah lama dipikirkan oleh Amorim. Bukan karena dia adalah orang Portugal, tetapi dia atas segalanya, dia merupakan striker yang kuat, tulisnya. Jorge Mendes bisa kembali membantu AC Milan dan kali ini gelandang Barcelona menjadi target menurut sebuah laporan. Sport melaporkan bahwa Marc Casado adalah salah satu dari beberapa pemain yang hampir dipastikan akan meninggalkan Barca pada musim panas kali ini. Gelandang itu dapat pergi karena Hansi Flick tampaknya tidak akan memberikan jaminan menit bermain untuknya, jadi sang pemain akan segera memutuskan masa depannya. Barca sendiri ingin segera menyelesaikan penjualan permanen sang pemain karena mereka membutuhkan keuntungan modal dari pemain La Masia itu. Agen Casado yaitu Mendes telah aktif berada di pasar untuk menemukan pelabuhan baru sang pemain, dan minat dari Diavolo tampaknya bisa kembali dihidupkan untuknya. Saat ini Mendes telah menerima tawaran dari Arab Saudi, tetapi sang pemain memprioritaskan tetap bertahan di Eropa meskipun label harganya lebih dari 20 juta euro. Casado bisa menjadi pilihan realistis bagi Milan dengan opsi pinjaman, terutama jika mereka menjual pemain tengah seperti Yusuf Fofana sehingga dibutuhkan tambalan untuk posisi itu. Zlatan Ibrahimovic sarankan AC Milan untuk merekrut Kerim Alazbegovic dari Bayer Leverkusen menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Rafael Leao kemungkinan akan pergi dari San Siro, yang membuat Diavolo harus mencari pemain yang dapat bermain di posisi belakang striker. Hal ini tidak lepas dari keperluan kemungkinan formasi yang akan digunakan Ruben Amorim adalah 3-4-2-1. Salah satu nama yang paling menarik minat adalah Kerim, seorang pemain berusia 18 tahun yang bermain untuk RB Salzburg musim lalu tetapi telah resmi kembali ke Bayer Leverkusen pada 1 Juli. Klub Bundesliga meminjamkannya ke Austria, tetapi mereka memiliki klausul pembelian kembali untuk pemain yang mencetak gol indah bersama Bosnia di Piala Dunia itu. Sekarang Ibrahimovic menjadi orang yang cukup tertarik untuk mendatangkan gelandang muda itu ke Milanello pada musim panas. Dalam acara untuk Fox Sport dalam agenda Piala Dunia, Ibrahimovic berkata, banyak pemain muda memiliki bakat ada di mana-mana, tapi bakat tanpa kepribadian tidaklah berguna. Ketika saya menonton Kerim, saya tidak melihat pemain muda yang berharap untuk memiliki permainan bagus. Saya melihat seorang pemain yang percaya dia adalah yang terbaik di lapangan, ungkapnya. AC Milan siap berbelanja di Liga Portugal demi memperkuat lini pertahanan mereka menurut sebuah laporan. Milan Tihap mengutip jurnalis Luka Cohen yang melaporkan bahwa Milan tertarik kepada Antonio Silva dan telah melakukan pembicaraan awal dengan agen Jorge Mendes. Percakapan dengan Mendes sering terjadi karena sebelumnya membahas transfer Gonzalo Ramos yang akan segera diumumkan sebagai rekor transfer klub. Target impian dari Ruben Amorim adalah Gonzalo Inacio yang juga diwakili oleh agensi yang sama dengan pelatih kepala Rossoneri itu, tetapi biaya transfernya dinilai sangat tinggi. Kedua pemain tampaknya telah menjadi dua buruan utama Milan untuk memperkuat lini belakang tim Amorim. Kedatangan Inacio di Milanello jelas akan membuatnya kembali reuni dengan mantan pelatihnya di Sporting CP beberapa waktu yang lalu. Selain itu, bek 24 tahun itu juga selalu menjadi pilihan utama Amorim selama melatih di Liga Portugal, dan dia juga sekarang sedang membantu timnas Portugal berjuang di Piala Dunia.
Gonzalo Ramos menyelesaikan tes medisnya menjelang kepindahan ke AC Milan 15 hari yang lalu menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio telah memberikan beberapa informasi menarik di media sosial ex miliknya tentang transfer Ramos ke Diavolo dengan mengatakan striker telah melakukan pemeriksaan medis secara rahasia 15 hari yang lalu ketika negosiasi dimulai. Ungkapnya. Di Marzio juga berbicara langsung dari Sky yang melaporkan situasi transfer Ramos lebih lanjut. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ini adalah permintaan Amorim, itu adalah ciri khasnya karena dia sudah mengenalnya sejak waktunya di Liga Portugal. Milan juga telah mencarinya tahun lalu di hari-hari terakhir jendela transfer. Dia juga ada di dalam daftar buruan Tari dan Allegri, jadi mungkin kontrak sudah dimulai. Milan memanfaatkan fakta bahwa dia ingin menjadi pemain kunci, bermain secara konsisten, dan kemudian ada Cardinale yang berada di Milan hari ini untuk menutup kesepakatan untuk Gonzalo Ramos. Ungkapnya. Cristoforo Nkunku akan menjadi salah satu pemain yang dipertahankan Ruben Amorim menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa keputusan Amorim tentang Nkunku akan dibahas pada pertemuan yang diadakan pada hari Jumat yang melibatkan Gary Cardinale dan manajemen yang baru. Di antara para pemain yang saat ini berada di skuad, penyerang asal Perancis itu tampaknya memiliki posisi yang ideal dan cocok untuk formasi bos barunya itu. Datang dengan tekanan tinggi karena label harga yang besar dan harapan tinggi dari pundaknya, tetapi Nkunku justru terlihat seperti kebingungan di atas lapangan. Ternyata sang pemain tidak terlalu percaya diri dan kesulitan beradaptasi dengan formasi yang digunakan Massimiliano Allegri, tetapi tampaknya sekarang semuanya akan berubah. Nkunku bisa bermain di formasi 3-4-2-1 yang kemungkinan akan digunakan Amorim bisa menjadi titik balik dari penampilan sang penyerang. Misi Amorim adalah menyalakan kembali api semangat Nkunku dan membuat yang menampilkan penampilan terbaik sama saat masih memperkuat RB Leipzig beberapa tahun yang lalu. Adrien Rabiot tidak memberikan sedikit pun informasi tentang masa depannya di AC Milan kepada para wartawan. Setelah pertandingan melawan Norwegia, gelandang Prancis itu diwawancarai tentang masa depannya bersama Diavolo, mengingat Massimiliano Allegri telah pergi dari Milanello, dan sang gelandang merespon dengan mengatakan, "Sekarang saya hanya memikirkan Piala Dunia, lalu kita lihat saja nanti." Ungkapnya. Calciomercato.com melaporkan bahwa Rabiot telah menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama Rossoneri pada musim panas lalu, dan jelas semuanya berharap dia dapat bertahan bersama pelatih barunya itu. Namun situasi di klub tampaknya telah berubah bagi mantan bintang Marseille itu, karena akhir musim kemarin Gary Cardinale memecat seluruh manajemen klub. Rabiot sendiri memang masih terikat kontrak selama 2 tahun ke depan, tetapi dengan tidak lolosnya ke Liga Champions dan kepergian dari Massimiliano Allegri, tampaknya dia bisa berubah pikiran. Mari kita tunggu dalam beberapa pekan ke depan apakah Ruben Amorim bisa meyakinkan sang gelandang untuk tetap bertahan atau tidak. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan bisa menjadi salah satu tim yang bisa menjadi pelabuhan baru dari Nicolo Zaniolo menurut sebuah laporan. Agen Zaniolo yaitu Claudio Vigorelli telah membuat pernyataan yang mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk mencari tantangan yang baru di luar Udinese. Berikut beberapa komentar sang agen disampaikan melalui Calciomercato.com. "Kami tentu senang dengan dampak Nicolo di Udinese dan musimnya sangat positif, tetapi sekarang kami perlu menemukan kesepakatan gaji baru untuk memastikan dia berada di tempat yang benar-benar kuat. Namun dengan berkonsultasi dengan Udinese, kami telah memilih untuk menandatangani dan menutup kesepakatan dengan janji untuk duduk dan menyetujui persyaratan baru sebelum menggunakan opsi pembelian kembali. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mengadakan diskusi intensif dengan Udinese untuk mencapai kesepakatan tentang angka-angka tersebut, tetapi terlepas dari upaya kedua belah pihak, kesepakatan belum tercapai." Ungkapnya. Musim kemarin, Zaniolo berhasil tampil memukau dengan mencetak 6 gol dan 6 assist. Di sana dia menerima gaji 1,8 juta euro bersih per musim. Namun sekarang mereka menginginkan gaji yang lebih tinggi sekitar 3 juta euro, dan jika kesepakatan tidak tercapai, maka Udinese siap membuka harga sekitar 15 juta euro karena Galatasaray akan mendapatkan 50% dari transfer tersebut. Zaniolo sendiri telah menunjukkan penampilan terbaiknya di hadapan tim-tim besar secara langsung, dan beberapa tim tampaknya telah menjadi target seperti Juventus, Milan, dan Lazio. Terlebih agennya terlihat berada di casa Milan pada beberapa hari yang lalu. AC Milan kembali pertimbangkan Thiago Gabriel yang merupakan bintang Lecce menurut sebuah laporan. Milan Vibes melaporkan bahwa Gabriel kembali masuk ke dalam radar Milan, atau mungkin dia justru tidak pernah keluar dari daftar buruan Diavolo. Pemandu bakat tetap yakin dengan kualitas yang dimiliki oleh bek Lecce itu, dan nama Gabriel tampaknya akan tetap menjadi tambahan yang menarik untuk memperkuat lini belakang Ruben Amorim. Selain itu, Gabriel juga berada di agensi Jorge Mendes Gestifut yang tentu saja telah memiliki hubungan sangat baik dengan Rossoneri dalam beberapa waktu terakhir. Dia bisa menjadi pilihan menarik, tetapi tampaknya daftar buruan di casa Milan telah mengidentifikasikan beberapa nama lain juga. Tim berkonsultasi dengan Amorim untuk setiap langkah yang akan mereka lakukan, dan Gabriel menjadi salah satu nama yang mendapatkan lampu hijau dari sang pelatih. Sementara itu, Amorim juga masih harus mengevaluasi seluruh skuad demi menentukan siapa bek yang akan pergi dan siapa yang akan tetap bertahan.